Nah, itu yang membuat anak-anak kita akhirnya menjadi objek dari konstruksi lingkungan, tapi bukan menjadi subjek yang mengkonstruksi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Daily Parenting. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dalam kehidupan kita, ini tentu saja berkenaan dengan anak kita, akan menjadi seperti apa anak kita. Dan ini hal yang tidak banyak disadari ya. Sering kita tidak menyadari hal ini bahwa anak-anak kita itu tidak diberikan kesempatan untuk menjadi pencipta atau mengkonstruksi. Tapi anak kita hanya diarahkan untuk menjadi objek untuk dikonstruksi oleh lingkungan kita. Nah, ini ada satu ilustrasi yang menarik. Kita ambil contoh saja, zaman dulu ketika anak banyak bermain, gitu ya, banyak bermain gadget, ya, banyak bermain games secara online, itu kan banyak di awal dulu kan anak dimarahi, game terus dan seterusnya. Nah, kemudian ada satu titik di mana aktivitas ngegame itu bertarung dengan aktivitas yang sudah kuat secara konvensional, yaitu aktivitas belajar dalam artian belajar yang membaca, mengerjakan soal, latihan-latihan soal, gitu ya, mengerjakan PR, gitu ya. Nah, ngegame itu kemudian bertarung melawan aktivitas-aktivitas yang secara konvensional itu sudah diakui kekuatannya. Artinya, anak-anak kita itu banyak dituntun, diarahkan untuk menjadi orang yang punya aktivitas tersebut, yaitu aktivitas belajar, membaca, mengerjakan soal. Ketika anak kita tidak melakukan itu, maka anak kita dikatakan tidak rajin, ya, tidak tekun. Pokoknya, label-label ini mengarah kepada nilai-nilai yang negatif atau label-label yang bernilai negatif yang kita alamatkan kepada anak kita ketika mereka tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang secara konvensional diakui atau punya kekuatan di situ, yaitu eh, tadi itu ya, belajar mungkin, mengerjakan PR, mengerjakan tugas, pergi ke sekolah, itu semuanya menjadi aktivitas konvensional yang diakui. Nah, ketika muncul aktivitas bermain games, maka bermain games ini akan menghadapi aktivitas yang sudah punya secara status quo gitu ya, punya posisi, punya kekuatan. Sehingga banyak orang tua yang kemudian menentang aktivitas nge-games. Ya. Apa kamu nge-game? Mbok yuk belajar, mbok yuk membaca dan seterusnya. Karena aktivitas baru ini ditantang oleh aktivitas lama, ya, incumbent ini. Dan kemudian orang tua banyak marah ketika anaknya nge-game dan akan lebih senang kalau anaknya misalnya membaca buku. Seiring berjalannya waktu, games berkembang, banyak anak nge-games, dan kemudian ada orang-orang yang memberdayakan games. Meskipun ini dalam taraf user ya, dalam taraf pengguna gamesnya atau gamersnya. Karena kalau dalam taraf kreator berbeda lagi. Ini saya contohkan yang lebih gampang aja. Dalam taraf gamers, mereka ada ide-ide kemudian membuat games itu terabadikan lewat video atau kemudian diupload lewat YouTube. Maka lahirlah para YouTubers gamers. Dari situ mereka menjadikan itu sebagai sumber penghasilan. Meskipun awal itu masih belum diakui sebagai mata pencarian atau profesi. Ya, tapi sebagai sumber penghasilan, iya. Baik itu tambahan maupun yang utama. Untuk yang menjadi sumber penghasilan utama ini kan yang memang tidak bekerja selain itu, ya, selain melakukan aktivitas ngegame itu. Misalnya karena memang usia-usianya bukan usia atau mereka memang belum bekerja dan akhirnya menjadikan itu seperti sebuah pekerjaan dan menghasilkan. Ketika menghasilkan, tantangan buat
eh, aktivitas-aktivitas yang sudah punya posisi, punya kekuatan secara konvensional tadi semakin besar. Ya. Jadi game ini punya kekuatan untuk eh, meladeni, mengimbangi dominasi dari aktivitas sebelumnya yang dikatakan bahwa oh, anak membaca, mengerjakan PR itu bagus, maka selanjutnya lama-lama orang mengatakan bahwa ngegame itu bagus juga loh. Wah, muncul kemudian pembenaran-pembenarannya. Kenapa? Karena sudah mulai menghasilkan ini. Sudah mulai menghasilkan, diakui sebagai sumber penghasilan, dan kemudian muncul pembenaran-pembenaran bahwa game itu melatih kemampuan berpikir strategik, melatih pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Mulai muncul itu sisi-sisi positifnya dari game. Karena apa? Karena sudah punya kekuatan untuk menjadi aktivitas mainstream. Ya, apa yang membuat itu menjadi kekuatan? Yang membuat itu punya kekuatan adalah yaitu adanya penghasilan, adanya pengakuan sebagai profesi. Artinya berguna dalam hidup ini. Itu memenuhi kebutuhan konkret kita gitu loh, yaitu penghasilan, pendapatan, uang. Dari situlah maka kemudian banyak para orang tua mulai mengizinkan game, menyarankan masuk di jurusan games, terus membelikan berbagai peralatan untuk live streaming dengan game. Support-support itu mulai diberikan. Nah, kenapa orang tua melakukan itu? Karena orang tua menjadikan anak itu sebagai objek bagian dari konstruksi lingkungan. Padahal sebenarnya ketika awal anak itu mau ngegame, anak itu mau menjadi subjek dalam mengkonstruksi lingkungan awalnya kan. Tapi orang tua nggak setuju. Orang tua nggak setuju, kemudian ketika itu sudah menjadi aktivitas mainstream, orang tua mulai mengarahkan ke sana. Jadi ibaratnya anak-anak itu jadi objek yang mengikuti bagaimana lingkungan mempermainkan kita atau bermain-main di sekitar kita. Jadi bukan anak kreatornya, tapi anak ini menjadi pengguna atau pengikut dari kreasi lingkungan atau kreasi orang lain. Dan berapa banyak sih kreator itu paling juga sedikit ya. Jadi orang-orang yang mengawali yang bisa apa menerima sangat toleran dan terbuka terhadap aktivitas baru kayak tadi tuh misalnya ngegame, itulah yang akan menjadi kreatornya. Dan tidak banyak orang tua yang seperti itu. Tidak banyak orang tua yang seperti itu. Lebih banyak orang tua melarang anak untuk mencoba-coba berbagai aktivitas, termasuk aktivitas-aktivitas untuk penyaluran hobi, kesenangan. Banyak sekali eh, itu yang dilarang oleh orang tua. Padahal sampai suatu ketika nanti bisa jadi itu menjadi satu kreasi baru, aktivitas baru yang menjadi tandingan buat aktivitas lama, mainstream lama. Nah, tapi kemudian ketika itu menjadi populer, barulah orang tua mau melakukannya. Ya memang itu bisa dimaklumi karena bagaimanapun juga orang tua mungkin tidak mau mengambil resiko. Selain di sisi yang lain, orang tua itu ya karena memang yang menjadi alasan itu adalah keberfungsian dari aktivitas tersebut sebagai sumber penghasilan gitu ya. Itu sama semua pengkategorian dalam kehidupan kita kan lebih banyak karena dipengaruhi oleh faktor bahwa itu diakui oleh masyarakat sebagai satu aktivitas yang menghasilkan. Kayak misalnya aja pengakuan terhadap jurusan eksak dibandingkan dengan sosial misalnya, atau dibandingkan dengan seni misalnya. Karena apa? Karena di lapangan yang mengakomodir pekerjaan-pekerjaan eksakta itu jauh lebih banyak atau lebih diakui sehingga maka orang tua banyak menggiring anak-anaknya ke sana. Ketika orang tua banyak menggiring anak-anaknya ke sana, maka yaitu tadi anak sebenarnya sedang atau hanya sedang menjadi objek konstruksi dari lingkungannya, bukan menjadi konstruktor, menjadi orang yang mencipta, bukan kreator dan seterusnya. Itulah yang membuat anak-anak kita itu sangat minim sekali untuk berkreasi. Contohnya tadi kan games ya. Itu aktivitas yang paling gampang lah kita untuk memahami dan menerima itu sebagai contoh. Aktivitas yang lain misalnya seni. Kalau dulu misalnya anak-anak kita bermain
atau akan menjadikan eh, seni ya, entah itu melukis, musik, menari itu sebagai mata pencarian atau masuk ke jurusan itu misalnya di perguruan tinggi, maka orang tua akan lebih banyak memberikan pertimbangan lain atau kalau dalam apa istilah ekstrimnya mencegah yang kemudian diarahkan kepada jurusan-jurusan yang secara lapangan pekerjaan lebih lebih diakui atau mungkin lebih banyak atau penghasilannya mungkin lebih tinggi. Sementara jurusan-jurusan tertentu yang diasumsikan, meskipun sekarang penghasilannya mulai mulai tinggi ya, diasumsikan penghasilannya tidak terlalu tinggi, maka anak akan dilarang untuk mengambil jurusan tersebut. Dan sekarang mungkin ketika jurusan-jurusan itu sudah mulai banyak diakomodir dan sudah mulai banyak menghasilkan, maka anak diperbolehkan untuk mengambil itu. Bukan masalah bahwa apa permintaan pasar dan kemudian sumber penghasilan itu sesuatu yang memang wajar dikejar. Iya, itu wajar dikejar. Bukan masalah itu. Yang menjadi titik tekan dalam apa yang saya sampaikan ini adalah ketika kesempatan anak untuk menjadi subjek kreator itu dihambat dan digantikan, digiring untuk menjadi objek kreasi atau objek konstruksi lingkungan. Padahal anak seharusnya punya kesempatan untuk mengkonstruksi lingkungannya. Itulah yang membuat anak-anak kita itu ada banyak efek lah, termasuk terbebani oleh berbagai tuntutan orang tua. Sementara padahal dia sendiri pada waktu belum ada tuntutan apapun dari orang tua, itu dia mungkin punya hobi tertentu, punya kegemaran tertentu, ingin mencoba ini dan mencoba itu. Ya. Nah, itu yang membuat anak-anak kita akhirnya menjadi objek dari konstruksi lingkungan, tapi bukan menjadi subjek yang mengkonstruksi lingkungan. Itu yang perlu kita sadari sebagai orang tua. Nanti di video selanjutnya kita akan coba diskusikan ya, kita akan coba sharingkan bagaimana untuk agar anak kita itu bisa menjadi subjek konstruktif buat lingkungannya atau tidak sekedar menjadi objek konstruktif dari lingkungan. Demikian, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.